hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Lebih-lebih kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Atakum sahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka selebar mungkin, pintu-pintu langit dibuka selebar mungkin, pintu-pintu neraka ditutup serapat mungkin, dan setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Maka sungguh kebaikan seseorang akan tampak yaitu di bulan Ramadan. Sebaliknya, siapa yang dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tapi tidak tampak kebaikannya, baik ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, perilakunya, dan juga ibadahnya tidak tampak, sungguh na'udzubillah min dzalik, orang ini adalah orang yang memang digelayuti oleh syaitan. Orang yang seperti ini adalah orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, dan jangan-jangan hatinya telah mengeras. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah tentunya yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini ada kaitannya dengan Ramadan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan target Ramadan, kemudian keistimewaan Ramadan, dan kemudian adalah yaitu dosa-dosa yang mestinya kita bakar di bulan Ramadan. Tentang target Ramadan ada di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3 target utama kita di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Yang sering kita dengar kalau sebelum Ramadan itu tarhib. Tarhib itu artinya menyambut, tetapi jarang sekali menggunakan istilah targhib. Kalau targhib itu bukan hanya sekedar menyambut, tapi cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Itu kita bisa belajar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Dalam satu riwayat jelaskan, datang beberapa sahabat Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kenapa enggak 1 tahun atau setengah tahun atau 6 bulan ya Rasul?" Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu.
Yang ada Ramadan ini ya hanya 1 bulan, itu pun nanti hampir tiap malam dihitungin terus itu. Alhamdulillah 45, alhamdulillah 7 ya. Jadi kalau sahabat Nabi inginnya berlama-lama dengan Ramadan, kalau kita mungkin malah ingin cepat-cepat selesai dengan Ramadan. Ini memang menunjukkan kualitas keimanan sahabat Nabi radhiyallahu anhu luar biasa sekali. Nah, saudara beriman, jadi targetnya Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Ini target yang pertama adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Singkatnya, orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah Allah, juga siap kapanpun dimanapun menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah la'alakum tashkurun, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, intinya yang ingin saya tekankan begini jamaah sekalian. Semakin banyak dan semakin kita memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa ada pada diri kita, itu pertandanya surga semakin dekat dengan diri kita. Dan juga itu sebagai pertanda Allah mencintai, meridhai kita. Karena memang tidak banyak orang yang sampai makamnya bertakwa itu. Sekali lagi, semakin banyak ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa ada pada diri kita, maka semakin dekatlah kita dengan surganya Allah, dan itu sebagai pertanda cintanya Allah dan ridhanya Allah kepada kita. Di antaranya, Bapak jamaah sekalian kan sudah lama nih jadi orang yang beriman. Kira-kira pernah ngitung ada berapa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kok saya yakin kayaknya belum pernah ngitung. Ya sudahlah, nanti dihitung sendiri ya. Kalau dikasih tahu berapa jumlahnya nanti gak jadi ngitung itu. Tapi salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135 itu paling enggak kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang yang bertakwa itu yusari'una fil khairat, selalu menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Kalau bahasa Nabi, badiru bil a'mali shalihat, segerakanlah semua kebaikan, ibadah dan amal salih itu. Artinya kalau kita di pagi hari nggak usah nunggu malam hari atau sore hari, nggak usah nunggu siang hari, karena kita nggak tahu yang akan terjadi setelah 1 jam ke depan dari kehidupan kita. Yang kita khawatirkan seperti dalam satu riwayat, adanya seseorang yang paginya dia beriman tapi sorenya kafir. Yang lebih dekat lagi, paginya beriman, siangnya kafir. Yang lebih dekat lagi, ngeri lagi, paginya masih beriman, sebelum duhur dia sudah kafir. Kenapa? Karena dunia dan hawa nafsu menguasai dirinya dan dia tidak sadar diperbudak oleh bisikan-bisikan syaitan, diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Dan itulah yang paling mengerikan. Bahkan di zaman Rasulullah juga ada, seperti seorang yang bernama Ubaidillah, seperti seorang yang bernama Qasban, seperti seorang yang nama Ar-Rajal. Kalau Ar-Rajal itu kan malah jelas-jelas sumpahnya saja ingin membunuh Musailamah Al-Kadzab. Tapi apa yang terjadi? Setelah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukannya dia mendakwai, menyadarkan Musailamah Al-Kadzab, nabi yang palsu, pendusta itu, malah dia menjadi pengikut pembelanya. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.
La'alakum tashkurun, yang kedua, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ingat betul jamaah sekalian, kita ini kuat menjalankan saum Ramadan ini bukan karena sahur kita, bukan karena sehat kita, bukan karena fisik kita, bukan. Tapi betul-betul karena rahmat yang kekuat, rahmat pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Berapa banyak orang yang sehat-sehat kuat tapi nggak kuat menjalankan ibadah saum karena tidak diberi keimanan oleh Allah, tidak diberi daya oleh Allah, dan tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita banyak-banyaklah bersyukur. Kemudian juga bersyukur kepada Allah itu juga kita maknai agar kita sadar diri. Di sekeliling kita, teman, sahabat, saudara, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, jangan-jangan ada yang nggak mampu, ada yang kekurangan, ada kemiskinan. Karena kalau nampaknya sholatnya rajin, menuntut ilmunya rajin, doa zikirnya baik, baca Qur'annya iya, tahajudnya iya, rajin, puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib, tapi dia tidak peduli dengan teman, sahabat, saudara, tetangganya yang dalam kekurangan kemiskinan, sungguh orang ini tidak digolongkan dari umatnya Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Bukanlah dari golongan umatnya Rasulullah siapa yang tidak peduli dengan keadaan saudaranya muslim mukmin yang tidak mampu. Maka ibadah saum Ramadan ini mengajarkan kepada kita, iya, lapar tuh nggak enak, ya. Maka sadarlah kalau kita memiliki ini, memiliki itu, tak lain tak bukan adalah merupakan kekuatan rahmat pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Surat An-Nisa ayat 147. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun ini agar kita selalu berada di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan itu. Kalau lagi puasa, lagi mau marah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ibu-ibu, emak-emak itu kalau mau marah-marah dia ngancam itu. Awas nanti, maghrib nanti awas kamu. Karena dia tahu kalau nanti maghrib dianggap aman. Jadi kalau waktu puasa dia marah, nah nanti bisa merusak nilai puasanya, tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan haus. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang kedua yaitu tentang keistimewaan Ramadan. Tapi sebelumnya perhatikan betul, yaitu hadis Nabi SAW tentang dua hadis, yang satu bentuknya berita gembira, yang satu bentuknya warning. Berita gembiranya, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Boleh untuk mengangkatkan suasana kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, baru berita gembiranya kita akan dapati. Tapi tiga hal ini, siapa yang menjalankan saum Ramadannya dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, apa kelanjutannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Kaitannya dengan dosa-dosa besar tentunya juga harus diiringi dengan taubatan nasuha. Nah, jamaah sekalian, coba kita perhatikan siapa saja, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Pertanyaan saya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan dibalik ya. Saya tanya malah dibalik. Iman yang mana? Iman yang mana? Jadi iman yang benar adalah jelas yang seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman asyirku. Ya. Jadi penjelasannya, iman yang benar adalah yang betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan, tidak syirik. Iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Kemudian dia jalankan saum Ramadan ini dengan ilmu yang benar. Nah, jamaah sekalian, kalau ditanya kita jalanin saum Ramadan ini dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang bagaimana? Nah, kita akan jawab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, tapi yang bagaimana? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Kalau gitu itu namanya emosi. Ya. Diurai dong. Maksudnya dengan ilmu yang benar itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul itu jelas tidak makan, tidak minum. Tentunya dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Ya. Jadi saya ulangi, saum yang benar itu dengan ilmu, maksudnya tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Nah, satu lagi, sampai di poin 4 yang itu sudah bagus, tapi belum istimewa, belum spesial. Kenapa? Karena yang kelima dibuktikan dengan irtiqa'ul ibadah, yaitu peningkatan ibadah amal solihnya betul-betul semakin membaik di bulan Ramadan. Dan dilakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Baik jamaah sekalian, itu hadisnya, tapi hadis yang bentuk warning juga harus kita cermati. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai kebaikan pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Setidak-tidaknya jamaah sekalian, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang orang ini puasa tetapi tidak dapat pahala kebaikannya di sisi Allah, melainkan hanya lapar dan haus. Satu, ketika dia berpuasa dia yaitu berdusta. Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat. Mau nggak sahur, mau lapar terserah. Kalau dalam berpuasa itu, naudzubillah dzalik, melakukan kedustaan. Yang ngeri lagi jamaah sekalian, innahu la yastaqimul abdu imanan. Seseorang itu sungguh tidak akan bisa selamanya menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia masih suka berdusta. Nah, efek yang paling ngeri adalah kalau kita lagi berpuasa, kita sengaja berdusta, seneng lagi, wah, naudzubillah dzalik. Maka itu berdampak apa? Tidak dapat apa-apa pahala kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kemudian yang kedua termasuk yang menjadikan lagi berpuasa tapi gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok, itu cepat banget toh, ya. Jadi ini kalau dicermati ayat Allah tuh ngeri ya. Apakah kamu rela? Apakah kamu mau? Apakah kamu suka memakai bangkai daging saudaramu sendiri? Maka ingat dua hal saja. Oh iya, kalau saya bergibah itu disaksikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Kemudian yang kedua adalah apa? Kalau kita gibah, ngerumpi, ngegosip, pahala kita berpindah kepada orang ya, dosa orang itu berpindah kepada kita. Nah, yang jarang dibahas satu hal ini, ya. Dia berpuasa, ya, tapi ketika dia berbuka, dia memakan yang haram. Itu ternyata puasanya tidak berpahala. Bayangin aja, dari subuh sampai maghrib, wah, dia tahan. Tapi ketika dia berbuka, dia mengkonsumsi yang haram. Dia tahu ini haram tapi dia ketahui. Mohon maaf, di poin ini apa? Menjadikan sebab puasanya nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seperti seseorang ya, dia puasa, begitu menjelang maghrib dia batal ya. Nah kalau itu batal ya memang batal, tapi kalau ini puasanya tidak bernilaikan pahala, maka berarti orang yang berpuasa itu memang harus bebas dari yang haram dan riba. Allah a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, saudara keiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Kemudian fadilah keistimewaan maziyah dari Ramadan. Yang pertama adalah, ini hadisnya menarik sekali. Kullu amal ibni Adam, semua amalan-amalan anak Adam semuanya untuk mereka sendiri. Illa saum, kecuali saum, kecuali siam. Saum siam puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana adzibih, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Maksudnya ibadah-ibadah yang lain juga Allah yang kasih pahala, hanya Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Tapi kalau saum ini langsung Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Makanya ada, ini yang pertama. Yang kedua, semua amalan ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasanya saja, semua amalan kebaikan ibadah di bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari kita pagi baca Quran karena belum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Begitu sekarang ini kita ada di Ramadan, maka apa? Satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sebagian mengatakan sampai 1000 pahala kebaikan. Maka barang siapa yang di bulan Ramadan ini kok nggak mampu menghatamkan Al-Quran meskipun sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih kesusahan, lebih kesulitan, kepondel-pondel kalau orang Jawa bilang, untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan malah seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Jadi minimal 1 kali di bulan Ramadan ini kita hatam Al-Quran. Tergantung niat nawaitu kita kok. Ya, kalau nggak bisa sekali, dicoba 2 kali. Insya Allah sekalinya nanti dapat ya. Baik, kemudian yang ketiga, bau nafas orang yang lagi berpuasa di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dari misk dan kasturi. Ya, itu di akhirat loh jamaah sekalian. Itu di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini jenengan habis sahur makan jengkol, makan betul, itu ya. Itu malah menyakiti, menzalimi saudaranya. Itu kedudukannya lebih mulia. Nah kemudian ada satu kisah menarik kaitannya dengan fadilah maziyah Ramadan, yaitu ada 2 sahabat. Sahabat yang pertama masuk Islamnya di bulan Syawal, 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Yang pertama. Sahabat yang kedua 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Tapi 10 hari sebelum Syawal, ya itu kurang lebihnya angkanya begitu dalam riwayat itu, dia meninggal. Berarti kan yang pertama kan 10 bulan. Yang kedua 1 bulan. Tapi di akhirat nanti yang kedua ini dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama dibanding yang pertama. Kenapa? Karena Allah pertemukan dia dengan Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Itulah yang menjadi pembedanya. Maka salah satu rahasianya, jadikanlah seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maknanya orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh ya menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang lainnya, Allah matikan di bulan Ramadan, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat jamaah sekalian juga sudah melihat jam, saya juga melihat jam juga, sama-sama melihat jam ini ya. Tapi sabar, belum selesai materinya. Nah, yaitu kemudian hal-hal yang harus kita bakar di bulan Ramadan. Ramadan itu kan artinya membakar.
Apa ibadah-ibadah yang hendaknya kita bakar di bulan Ramadan? Apa penyakit-penyakit hati? Bukan ibadah. Ibadah malah ditingkatkan. Apa yang harus kita bakar dari penyakit hati yang ada pada diri kita, yaitu tazkiyatun nufus. Saya akan sebutkan saja, saya tidak akan urai. Insyaallah nanti di luar Ramadan kita akan kaji ini. Yaitu ada 11 penyakit hati yang hendaknya betul-betul kita bakar dengan Ramadan ini. Ya. Yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Jamaah pernah malas? Tanggal berapa? Masya Allah. Jadi yang pertama penyakit hati yang harus kita bersihkan dari diri kita adalah yaitu malas dalam menjalankan ibadah. Al-kusulu fil ibadah. Biar nggak malas gimana? Semangat. Biar semangat gimana? Jangan malas. Betul. Ya. Jadi biar nggak malas semangat. Biar semangat, jangan malas. Sudah itu aja. Bolak-balik nih ya bener kok nyatanya. Ya. Jangan-jangan jarang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dan wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang dan diperbudak manusia. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ya, yaitu riya dan sum'ah. Buang betul ini penyakit riya dan sum'ah. Riya itu pamer amal. Jadi contohnya ini kotak infak, ya. Kotak infak ini dari jenengan Pak, muter nanti ke sana atau ke sini. Baru sampai jenengan ini terus ini anggap ini uang 100.000, ya. Tolong dong ini kotak infaknya, tolong dong. Dan saya mau infak. Jadi orang lain biar ngelihat. Nah, itu namanya pamer amal, ya. Atau masuk kantor. Ya Allah. Pegel semua di badan. Tadi malam tahajud sih. Gitu. Ngapa juga kayak gitu ya? Kalau mau gitu mending aja jam 2 malam ngetok pintunya tetangganya temennya. Assalamualaikum. Ada apa? Saya mau tahajud di depan rumahmu ini gitu. Sekalian aja gitu. Ya, jadi naudzubillah min dzalik ya. Jadi riya, pamer amal, sum'ah ngungkit-ngungkit kebaikan, menceritakan amal-amalannya. Itu kalau nggak tak bantu tak tolong dulu, nyesel aku bantu tolong dia. Naudzubillah min dzalik. Termasuk orang yang bodoh, orang yang ketika orang yang sudah berbuat kebaikan kemudian dia ungkit kebaikan itu, dia menyesali kebaikan yang telah dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, ya, sekali lagi mohon maaf tidak diurai, disebutkan saja. Poin yang ketiga adalah yaitu ghibah. Hati-hati. Tidak sedikit ya alasannya ngabuburit menjelang buka, tapi hantam sana ceritakan orang ini ceritakan itu. Khusus untuk di media jamaah sekalian saya ingatkan. Dalam satu jelaskan kafa bil mar'i isman au kadiban. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta dan berdosa kalau dia menebar berita atau menceritakan berita-berita yang dia sendiri sebetulnya tidak mengetahui yang sebenarnya. Hanya kalau kita tahu sudah tahu diri kita cukup, gak usah diceritain. Jangan ngerti enggak berita heboh sekarang nih yang viral itu? Itu nggak nyangka ya itu kiai itu kadang-kadang kiai top jebule ya. Dia ternyata adalah kiai yang suka ya menyantuni fakir miskin kaum duafa. Nah, itu bagus kalau gitu boleh ya. Kalau kebaikan boleh diceritakan. Tapi kalau mengenai rumah tangganya, mengenai akhlaknya, apalagi perbuatan maksiat dosanya enggak boleh. Karena kita menebar termasuk itu ghibah. Kemudian yang keempat, dosa yang hendaknya kita bakar di Ramadan ini adalah yaitu dusta. Ya. Mohon maaf, biasanya suka berdusta suami atau istri? Suami ya. Kalau suami suka berdusta, nak macam mana ini ya? Gimana dia akan membimbing, mendidik istrinya dan anaknya kalau dia sendiri suka berdusta? Naudzubillah min dzalik. Kalau ibu-ibu yang bilang suami Ustaz, saya lanjut bertanya, dulu nemunya di mana gitu.
Jadi kalau bapak-bapak bilang istri Ustaz yang suka berdusta, berarti si bapak ini belum bisa ngedidik istrinya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, ya penyakit hati yang hendaknya kita bakar di bulan Ramadan ini adalah yaitu al-bukhlu. Apa arti al-bukhlu? Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili kariang. Ini orang awal lah itu ya. Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili kariang. Nanti panjenengan lihat dalam surat At-Taubah ayat 34 35 di ayat 35-nya. Baik, Ustaz cepatkan aja lagi Ustaz. Iya, kita cepetin ya. Yang keenam, gantian dong masa aku terus. Ya, yang keenam penyakit hati yang hendaknya kita bakar di Ramadan ini adalah az-zulm. Az-zulm artinya apa? Berbuat kezaliman. Anak durhaka sama orang tuanya, ya. Suami istri atau pasangan hidup saling menyakiti, mengambil hak orang lain. Kemudian juga ingkar janji termasuk kezaliman. Menyusahkan orang lain itu termasuk kezaliman. Kemudian number 7 yang ketujuh penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan di bulan Ramadan ini ya adalah al-hasadu. Al-hasadu. Hasad, iri, dengki, dendam. Sama sekalian saya mau tanya, apa yang jamaah ketahui dari 113? Apa yang Bapak, Ibu jamaah sekalian ketahui dari 113? Apa yang Anda ketahui dari 113? Ya, 113 itu adalah setelah 112 sebelum 114. Ya. Maksudnya surat Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti hasad, iri, dengki, dendam. Yang ke 8. Ya. Nah, coba gantian yang ke-8. Saya lagi enggak apa-apa ini, Pak? Langsung. Yang ke-8 penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan dari diri kita. Yang ke-8 adalah yaitu al-kibr. Al-kibr. Somse. Sombong. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru bataral haqq wa ghamdun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi saya ulangi, ya, penyakit-penyakit hati yang di bulan Ramadan ini hendaknya betul-betul kita bakar. 1, malas dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, riya dan sum'ah. Yang ketiga, ghibah. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Yang keempat, loh, ini belum selesai sudah lupa ini gimana? Dusta. Yang kelima, az-zulm. Yang keenam, al-kibr. Ya. Yang ketujuh, hasad, iri, dengki, dendam. Yang ke-8 sudah tadi sombong. Ya, kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambil kariang tadi belum tersebut. Baik, yang ke-9. Yang ke-9 al-ghadabu. Al-ghadabu. Gampang marah, gampang emosi. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini kalau dia suka marah, ini memang pemarah orangnya ini. Kok di bulan Ramadan ini kok pelit, ini memang orangnya betul-betul pelit. Kok di bulan Ramadan ini orangnya suka gibah, ini memang penggibah. Kok di bulan Ramadan ini orangnya gampang marah, gampang emosian. Begitulah memang keadaan hatinya orang ini.
Karena tarbiyah Ramadan itu mengajarkan kepada kita agar kita berlaku sabar, berakhlak mulia, jujur, santun, lemah lembut, dermawan. Apalagi Rasulullah itu digambarkan sangat dermawan sekali, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah itu lebih cepat daripada angin. Itu saking dahsyatnya kedermawanan Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang ke-9 adalah marah-marah. Nah, yang ke-10 dan 11 gantian dari jamaah. Masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Halo? Assalamualaikum.